Pernahkah Anda merasa seolah-olah kata-kata dan pikiran Anda menghilang begitu saja, membuat Anda bertanya-tanya, apakah alam semesta keberadaan benar-benar mendengarkan? Bayangkan ini, setiap pikiran dan setiap bisikan adalah sebuah percakapan dengan alam semesta keberadaan. Ini adalah dialog yang berkelanjutan, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Namun, mengapa ada orang yang tampaknya mendapatkan jawaban langsung, sementara yang lain tampaknya dibiarkan menunggu? Mari kita bahas inti dari misteri ini. Alam semesta yang luas dan selalu hadir, sebenarnya selaras dengan frekuensi kita. Ia tidak selektif, tapi ia mendengar semuanya. Namun, kuncinya terletak pada cara kita berkomunikasi dengannya. Ini seperti memiliki radio dua arah, di mana alam semesta selalu berada di pihak penerima. Tetapi, apakah kita mengirimkan pesan kita dengan jelas? Setiap pikiran adalah sinyal yang dikirim ke kosmos, dan setiap pikiran diterima serta direspons. Inilah sebabnya mengapa pikiran seringkali terwujud menjadi kenyataan. Alam semesta bertindak seperti cermin yang memantulkan kembali apa yang kita proyeksikan. Sebagian besar dari proses ini terjadi secara tidak sadar, sehingga kita sering bertanya-tanya, mengapa peristiwa tertentu terjadi dalam hidup kita. Jadi, bagaimana kita dapat memastikan bahwa niat kita didengar dan dipantulkan kembali seperti yang kita inginkan? Kuncinya adalah dengan secara sadar membentuk pikiran kita dan mengubahnya menjadi pesan yang jelas dan penuh tujuan. Dengan cara ini, kita tidak sekadar menyiarkan tanpa arah, tetapi benar-benar terlibat dalam sebuah dialog bermakna dengan alam semesta. Memahami cara kerja komunikasi ini memungkinkan kita untuk mengantisipasi serta menyambut tanggapan yang diberikan alam semesta kepada kita. Kita dapat menyadari bahwa setiap respons yang kita terima adalah gema dari pikiran dan keinginan kita sendiri. Cara berkomunikasi dengan alam semesta. 1. Menggunakan kekuatan energi. Konsep mengirimkan permintaan energi ke alam semesta berakar pada dua hukum dasar, hukum getaran dan hukum tarik-menarik. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pikiran, emosi, dan perasaan kita bukan sekadar pengalaman internal, tetapi juga sinyal energi yang kuat, yang berinteraksi dengan alam semesta. Hukum getaran menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk pikiran, emosi, dan keberadaan fisik kita, selalu berada dalam keadaan getaran yang konstan. Getaran ini tidak statis, tetapi terus berubah berdasarkan pengalaman serta perasaan batin kita. Pada dasarnya, kita seperti garpu tala yang beresonansi dengan frekuensi pikiran dan emosi kita. Kemudian muncul hukum tarik-menarik yang menyatakan bahwa yang serupa menarik yang serupa. Ini berarti bahwa energi dengan getaran yang sama akan saling tertarik satu sama lain. Oleh karena itu, kualitas getaran dari pikiran dan emosi kita akan menarik pengalaman yang serupa ke dalam hidup kita. Inilah dasar dari gagasan bahwa kita menarik apa yang kita fokuskan, baik itu hal positif maupun negatif. Saat kita berbicara tentang mengirimkan permintaan energi ke alam semesta, kita sebenarnya sedang membahas bagaimana keadaan getaran kita bekerja sebagai pemancar yang menarik pengalaman yang sejalan dengan frekuensinya. Misalnya, jika Anda berada dalam keadaan sukacita, rasa syukur, atau cinta, Anda memancarkan frekuensi getaran yang tinggi. Alam semesta yang selaras dengan frekuensi ini akan merespons dengan menghadirkan pengalaman, orang, dan situasi yang sejalan dengan energi positif ini. Sebaliknya, jika seseorang sering berada dalam keadaan khawatir, takut, atau marah, getaran yang lebih rendah ini akan menarik pengalaman yang mencerminkan perasaan tersebut. Ini adalah respons universal, tidak bias, dan bekerja dengan presisi. Kunci untuk memanfaatkan prinsip ini terletak pada kesadaran akan keadaan getaran kita, serta upaya sadar untuk menggesernya ke arah yang lebih positif. Ini bukan tentang menekan emosi negatif, tetapi mengakuinya, lalu dengan sadar memilih pikiran dan perasaan yang dapat meningkatkan getaran kita. Praktik sederhana seperti kesadaran penuh, atau mindfulness, rasa syukur, fokus pada hasil positif, dapat secara efektif mengubah keadaan getaran kita. Pemahaman ini membuka jalan yang kuat untuk manifestasi. Dengan menyelaraskan keadaan getaran kita dengan kualitas dari apa yang ingin kita tarik,
kita menciptakan daya tarik magnetis terhadap pengalaman tersebut. Alam semesta selalu merespons getaran kita, menciptakan realitas yang mencerminkan keadaan batin kita. Mengirimkan permintaan energi ke alam semesta, lebih dari sekadar berharap sesuatu terjadi. Ini adalah keterlibatan aktif dalam membentuk landscape getaran hidup kita. Ini adalah tarian dengan energi kosmik, di mana keadaan batin kita mengatur irama bagi pengalaman yang akan mengalir ke dalam hidup kita. 2. Berdoa. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, bagaimana percakapan sederhana yang tulus dapat menjembatani kesenjangan antara dunia batin kita dan alam semesta yang luas? Berdoa bukan sekadar tentang agama atau kepercayaan tertentu. Ini adalah kebenaran universal yang melampaui batas-batas tersebut. Setiap orang, secara sadar maupun tidak, berkomunikasi dengan alam semesta dengan caranya masing-masing. Bahkan mereka yang tidak selaras dengan suatu sistem kepercayaan atau iman tertentu, tetap terlibat dalam dialog batin ini. Pada intinya, doa adalah bentuk komunikasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Doa adalah alat yang memungkinkan kita menyampaikan pikiran, rasa syukur, harapan, serta permintaan kita kepada alam semesta. Setiap kata dan setiap pikiran yang kita arahkan ke kosmos adalah doa itu sendiri. Dan doa-doa ini selalu didengar serta dijawab, meskipun mungkin tidak selalu dengan cara yang kita harapkan. Mengapa komunikasi ini penting? Karena doa mencerminkan keinginan dan pikiran terdalam kita, yang kemudian kembali kepada kita dalam bentuk pengalaman serta wawasan. Ini seperti mengirimkan sinyal, dan menerima respons yang membimbing, mengajarkan, serta terkadang, menantang kita untuk tumbuh. Mari kita jelajahi kesederhanaan dalam kekuatan doa. Doa tidak harus rumit atau terstruktur. Sebuah ungkapan terima kasih sederhana kepada alam semesta sudah merupakan doa. Ini adalah bentuk penghargaan yang mengakui peran alam semesta keberadaan dalam hidup kita. Kuncinya adalah konsistensi dan ketulusan, bukan hanya mengulurkan tangan di saat membutuhkan, tetapi juga menjaga aliran komunikasi yang stabil. Anggap saja seperti menjalin persahabatan, di mana pertukaran dan kehadiran bersama sangat dihargai. Sekarang, bayangkan mengintegrasikan meditasi ke dalam proses ini. Meditasi seperti membuka pintu menuju pemahaman dan koneksi yang lebih dalam. Ia menciptakan ruang yang tenang bagi wawasan dan bimbingan untuk muncul. Ini dapat terwujud sebagai inspirasi tiba-tiba, atau apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai unduhan spiritual, momen kejelasan dan pemahaman, yang tampaknya datang dari sumber yang lebih tinggi. Ini adalah respons alam semesta terhadap doa-doa kita, yang membimbing kita menuju tindakan yang selaras dengan diri sejati kita. Mari kita pertimbangkan beragam cara orang di seluruh dunia berkomunikasi dengan alam semesta. Dalam beberapa budaya, doa adalah percakapan pribadi yang hening, dilakukan di dalam hati. Di budaya lain, doa diwujudkan dalam bentuk lagu, tarian, atau bahkan karya seni. Semua bentuk ini sah dan kuat. Mereka adalah ekspresi kemanusiaan kita dalam mencari hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pada dasarnya, berbicara dengan alam semesta adalah tentang mengenali bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ini tentang memahami bahwa pikiran dan niat kita memiliki kekuatan, dan ketika diarahkan dengan tujuan serta kejelasan, mereka dapat membentuk realitas kita. Apakah itu berupa permohonan yang dibisikkan di bawah bintang-bintang, meditasi yang khusyuk saat fajar, atau tarian gembira di tengah hujan? Setiap tindakan adalah bentuk percakapan dengan alam semesta, sebuah langkah menuju pemahaman akan keajaiban dan misteri keberadaan. 3. Menulis permintaan ke alam semesta. Bayangkan mengubah pikiran Anda menjadi bentuk nyata, sebuah jembatan antara Anda dan alam semesta. Inilah esensi menulis surat kepada alam semesta. Ini bukan sekadar tindakan menulis, tetapi sebuah ritual untuk menetapkan niat, dan terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi, apapun maknanya bagi Anda. Pikirkan surat kepada alam semesta, bukan hanya sebagai kata-kata di atas kertas, tetapi sebagai kanvas untuk keinginan terdalam, harapan, dan pertanyaan Anda. Ini adalah ruang di mana Anda bisa sepenuhnya jujur, membebaskan hati dan jiwa Anda. Proses menulis surat ini mirip dengan melukis impian dan aspirasi Anda ke dalam jalinan kosmos. Namun bagaimana cara melakukannya dalam praktik?
Mulailah dengan melepaskan struktur atau harapan yang kaku. Biarkan intuisi Anda memimpin. Biarkan setiap kata yang Anda tulis menjadi refleksi dari suara hati yang tulus dan tidak tersaring. Surat Anda bisa sepanjang atau sesingkat yang Anda butuhkan, sepuitis atau sesederhana yang Anda rasa. Kuncinya adalah keaslian. Setelah menuliskan pikiran Anda, luangkan waktu untuk bermeditasi pada mereka. Meditasi ini adalah tindakan mengirimkan kata-kata Anda ke alam semesta, merasakan energi keinginan Anda, dan menyelaraskan diri dengan vibrasi mereka. Penyelarasan ini penting, karena bukan hanya tentang apa yang Anda minta, tetapi juga tentang mencocokkan energi Anda dengan keinginan tersebut. Menggabungkan praktik harian menulis pertanyaan kepada alam semesta dalam jurnal atau buku catatan dapat memperdalam hubungan ini. Setiap pertanyaan adalah undangan bagi wawasan dan pembukaan bagi bimbingan. Saat Anda memulai perjalanan ini, bersabarlah dengan diri sendiri. Kejelasan dan pemahaman yang Anda cari mungkin tidak datang secara instan, tetapi dengan latihan yang konsisten, Anda akan menemukan bahwa alam semesta merespons dengan cara dan waktu yang tepat. Latihan ini bukan tentang mendapatkan jawaban instan atau solusi cepat. Ini adalah tentang menumbuhkan hubungan dengan alam semesta, belajar memahami ritme dan responsnya, seperti percakapan dengan seorang teman baik yang semakin dalam seiring waktu. Begitu juga dialog dengan alam semesta. Setiap surat, setiap pertanyaan, adalah langkah menuju pemahaman yang lebih besar, sebuah tarian dengan kekuatan tak terlihat yang membentuk hidup kita. Pada akhirnya, menulis kepada alam semesta lebih dari sekadar menorehkan kata-kata di atas kertas. Ini adalah perjalanan menemukan jati diri, cara untuk mewujudkan realitas Anda, dan bukti dari kekuatan niat. Ini adalah tentang menemukan suara unik Anda dalam percakapan agung kehidupan, dan melihat bagaimana alam semesta menggemakan kembali kebenaran terdalam Anda. 4. Visualisasi. Visualisasi adalah alat yang ampuh untuk menyelaraskan energi Anda dengan tujuan dan keinginan terdalam Anda. Pada intinya, visualisasi adalah tentang menciptakan gambaran mental yang jelas dan terperinci tentang apa yang ingin Anda capai atau alami, seolah-olah itu sudah terjadi. Praktik ini bukan sekadar lamunan. Ini adalah bentuk aktif dari visualisasi kreatif yang melibatkan emosi, indera, dan sistem kepercayaan Anda. Kekuatan visualisasi terletak pada kemampuannya untuk memengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda berulang kali membayangkan tujuan Anda seolah-olah telah tercapai, Anda mulai menumbuhkan keyakinan akan kemungkinan tersebut. Keyakinan ini kemudian secara halus memengaruhi pikiran, tindakan, dan reaksi Anda, mengarahkannya untuk menjadikan visi yang Anda bayangkan sebagai kenyataan. Salah satu pendukung terkenal dari teknik ini adalah Neville Goddard, seorang filsuf dan spiritualis yang menekankan pentingnya hidup dalam keadaan seolah-olah keinginan telah terpenuhi. Goddard menyarankan bahwa untuk mewujudkan keinginan secara efektif, Anda harus membenamkan diri dalam pengalaman visualisasi. Misalnya, jika Anda bermimpi tinggal di rumah yang berbeda, jangan hanya membayangkan rumah itu secara abstrak. Bayangkan berjalan melalui kamar-kamarnya, rasakan tekstur permukaannya, dengarkan suara-suara lingkungan barunya. Tanpa adanya emosi yang terhubung dengan ruang tersebut, seolah-olah Anda sudah berada di sana, visualisasi Anda tidak akan cukup kuat. Tingkat detail dalam visualisasi ini sangat penting, karena memicu respons emosional dan fisiologis, yang mirip dengan yang akan Anda alami jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Respons ini mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta, menyelaraskan energi Anda dengan aspirasi Anda. Semakin nyata pengalaman terasa, semakin kuat dampaknya pada pola pikir Anda, dan semakin kuat pula sinyal yang Anda kirim ke alam semesta. Visualisasi bukan hanya tentang melihat, tetapi juga melibatkan semua indera dan emosi Anda. Rasakan kegembiraan, kepuasan, dan rasa syukur atas tujuan yang telah tercapai. Rasakan lingkungan baru Anda, sentuh objek dalam pengaturan visual Anda, dengarkan suara-suara yang mengelilingi Anda, dan alami keberhasilannya. Dengan berlatih visualisasi secara teratur, Anda dapat menciptakan cetak biru yang jelas dan menarik dalam pikiran Anda. Cetak biru mental ini kemudian bertindak sebagai magnet yang menarik peluang, sumber daya, dan koneksi yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan Anda. Ini adalah perjalanan dari dunia internal pikiran dan imajinasi
menuju dunia eksternal aktualisasi dan realitas. 5. Penggunaan afirmasi. Afirmasi adalah teknik yang ampuh untuk membentuk kembali narasi batin kita secara positif dan menyelaraskan energi kita dengan aspirasi kita. Ini adalah pernyataan pemberdayaan positif yang mencerminkan apa yang kita cita-citakan untuk menjadi, melakukan, atau memiliki. Ketika kita mengulangi afirmasi ini secara konsisten, mereka bertindak seperti benih yang ditanam di tanah subur pikiran bawah sadar kita, yang kemudian, secara bertahap, tumbuh menjadi keyakinan, kemudian membentuk realitas kita. Pikiran bawah sadar sangat berpengaruh dalam mengarahkan pikiran dan perilaku kita, seringkali beroperasi di luar kesadaran sadar kita. Dengan secara teratur menegaskan tujuan dan keyakinan inti kita, kita mulai menghubungkan kembali pola pikir dalam kesadaran kita. Proses ini membantu melarutkan keyakinan yang membatasi dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan. Misalnya, afirmasi seperti, "Saya mampu dan kuat," atau "Saya mengatasi tantangan dengan percaya diri," dapat secara bertahap mengubah persepsi diri seseorang dari keraguan menjadi keyakinan. Pergeseran ini tidak hanya terjadi secara internal, tetapi juga beresonansi dengan alam semesta. Alam semesta merespons frekuensi getaran kita, yang secara signifikan dipengaruhi oleh pikiran dan keyakinan kita. Ketika afirmasi kita selaras dengan keinginan kita, alam semesta menyesuaikan keadaan, peluang, dan pertemuan untuk mencerminkan sistem kepercayaan baru ini. Afirmasi juga memainkan peran penting dalam menunjukkan komitmen dan dedikasi kita terhadap tujuan kita. Alam semesta memperhatikan komitmen ini, seolah-olah menerima sinyal yang jelas dan konsisten, bahwa Anda siap dan bersedia untuk merangkul perubahan serta peluang yang diperlukan untuk mewujudkan aspirasi Anda. Komitmen ini bertindak sebagai katalis yang menarik energi pendukung alam semesta ke arah Anda. Penting untuk memahami bahwa afirmasi bukan sekadar angan-angan. Afirmasi adalah langkah proaktif menuju penciptaan kehidupan yang diinginkan. Afirmasi membantu kita fokus pada apa yang ingin kita capai dan menjaga agar kita tetap selaras dengan tujuan kita. Dengan menegaskan niat kita, kita mengingatkan diri kita sendiri tentang potensi dan kekuatan kita dalam memengaruhi perubahan. Selain itu, afirmasi adalah bukti keyakinan bahwa ketika kita memberikan upaya terbaik kita tidak akan benar-benar gagal. Perjalanan menuju pencapaian tujuan seringkali sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Alam semesta menghargai kegigihan, ketahanan, dan konsistensi. Mereka yang memiliki keinginan yang kuat dan teguh dalam pengejarannya lebih mungkin menerima dukungan alam semesta. Singkatnya, afirmasi lebih dari sekadar pernyataan positif. Afirmasi adalah alat transformasi yang membantu kita membentuk kembali pikiran bawah sadar kita, menyelaraskan frekuensi getaran kita dengan keinginan kita, dan mengomunikasikan niat kita kepada alam semesta. Dengan menegaskan tujuan kita dan tetap berkomitmen pada pencapaiannya, kita membuka diri terhadap dukungan dan kelimpahan dari alam semesta, membuka jalan bagi aspirasi kita untuk terwujud menjadi kenyataan. Terima kasih telah bersama saya dalam video ini. Jika ini beresonansi dengan Anda, subscribe dan beri tanda suka pada video ini, dan bagikan video ini kepada teman atau orang yang Anda kasihi di dunia ini. Juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi, untuk lebih update dan mendapatkan lebih banyak konten yang akan memberikan Anda kekuatan. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.